Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Tufirda dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704212033. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu menghafal 20 sifat wajib Allah dan 20 sifat mustahil Allah beserta arti dan penjelasannya. 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama ada wujud, artinya ada. Maksudnya di sini adalah Allah itu adalah zat yang sudah pasti ada. Allah itu berdiri sendiri dan Allah itu tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. 2. Kidam, artinya terdahulu. Semua isi alam semesta ini adalah ciptaannya, artinya Allah sudah ada lebih dahulu daripada alam ciptaannya dan segala isinya. 3. Bako, artinya kekal. Di sini artinya Allah itu tidak akan pernah mati, Allah tidak akan musnah dan binasa. Allah akan ada terus selamanya karena Allah itu bersifat kekal. 4. Mukhalafatul lil hawadis, artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Di sini artinya tidak ada makhluk yang sama ataupun mirip dengannya dan tidak ada makhluk yang bisa melampaui batas keagungannya. 5. Qiyamuhu binafsi, artinya dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Di sini artinya Allah ini memang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun karena Allah itu memiliki keagungan yang sangat luar biasa dan bisa melakukan segalanya. 6. Wahdaniyah, artinya esa atau tunggal. Di sini artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa dan yang menciptakan segala semua yang ada. 7. Kudrat, artinya berkuasa atas segala sesuatu. Di sini maksudnya adalah dia berkuasa akan semua yang ada. Karena semua yang ada ini adalah ciptaannya dan dia berhak berkuasa atas segalanya. 8. Iradat, artinya berkehendak. Jadi semua peristiwa yang terjadi sekarang ini dan apapun yang terjadi itu sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa mengubahnya lagi. 9. Ilmun, artinya maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui segalanya, apapun yang terjadi, apapun yang kita pikirkan, Allah itu sudah tahu karena Allah itu maha pengetahui. 10. Hayat, artinya hidup. Di sini artinya Allah itu tidak akan mati dan Allah itu akan hidup selamanya. Allah tidak pernah tidur dan Allah tidak makan. Allah itu hidup sampai kita tidak tahu sampai kapan ya, karena Allah itu akan hidup selamanya dan Allah itu kekal. Sama, artinya pendengar. Jadi apapun yang kita bicarakan dimanapun itu, walaupun di dalam hati, Allah itu bisa mendengarnya karena Allah itu maha mendengar. 12. Basar, artinya melihat. Di sini semuanya Allah dapat melihatnya. Apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita, Allah dapat melihatnya. 13. Kalam, artinya firman. Allah berfirman dan Allah berfirman di kitab-kitabnya dan itu melalui perantara para nabi. 14. Qadiran, artinya berkuasa. Di sini qadiran juga artinya berkuasa ya, sama seperti tadi, artinya Allah itu berkuasa atas segala yang diciptakannya dan segala isi bumi ini adalah hasil ciptaannya dan dia berhak berkuasa atas segalanya. Lalu yang ke-16 kariman, yang ke-15 muridan, artinya berkehendak. Nah, segala sesuatu peristiwa dan apapun yang terjadi sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Yang ke-16 aliman, artinya mengetahui, artinya Allah maha mengetahui segala sesuatu dan apapun yang terjadi itu Allah bisa mengetahuinya. Ke-17 ada hayan, artinya hidup. Ya, ini artinya Allah tidak makan dan tidak tidur dan Allah akan terus hidup kekal dan Allah berdiri sendiri. 18 sami'an, artinya mendengar. Allah dapat mendengar apapun dan dimanapun apa yang kita bicarakan dan apa yang kita pikirkan, Allah itu bisa tahu dan Allah itu bisa mendengar. Yang ke-19 artinya melihat. Ini artinya Allah dapat melihat segalanya dimanapun itu, ada peristiwa apapun itu Allah dapat melihatnya dan Allah mengetahuinya. Dan yang terakhir mutakalliman, artinya berkata atau berfirman. Ya, ini Allah berfirman di kitab-kitab kita dan itu melalui perantara para nabi.
20 sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama ada Adam, artinya tiada. Ini adalah kebalikan dari sifat Allah yang wujud, yang artinya ada. Ini sangat mustahil, karena jika Allah tidak ada, maka kita dan berserta alam semesta juga tidak ada dan tidak tercipta. Yang kedua, hudus, artinya baru. Ini sangat tidak mungkin, karena Allah itu sudah ada bahkan sebelum alam ini tercipta. Jadi sudah pasti Allah ini tidak bersifat hudus. Yang ketiga, fana, artinya binasa. Ini adalah kebalikan dari sifat Allah yang bako, artinya kekal. Allah itu tidak akan pernah binasa, dan Allah itu tidak akan pernah rusak ataupun mati. Jadi Allah tidak bersifat fana. 4. Mumatsalatu lil hawadis, artinya menyerupai makhluknya. Ini tidak mungkin, karena Allah menciptakan makhluknya, tidak mungkin ada yang sama dengannya ataupun yang bisa melewati keagungannya. Yang kelima ada qiyamuhu bi ghairihi, artinya berdiri dengan yang lain. Ini juga tidak mungkin, karena Allah itu berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan orang lain, karena dia mempunyai kekuatannya yang luar biasa untuk dirinya sendiri dan bisa melakukan apapun. Yang keenam ada ta'adud, artinya lebih dari satu. Ini tidak, karena tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Yang ketujuh ada ajzun, artinya lemah. Ini juga tidak mungkin, karena Allah itu bersifat kudrat atau berkuasa. Jadi Allah itu tidak lemah, Allah itu berkuasa atas segalanya. Yang keempat, karahah, artinya terpaksa. Ini juga tidak, karena karaha Allah itu berkehendak. Jadi segala sesuatu atau peristiwa yang terjadi di alam semesta ini itu sudah kehendak dari Allah. 9. Jahlun, artinya bodoh. Tidak mungkin. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, itu sudah Allah ketahui. Apapun yang kita lakukan juga Allah sudah mengetahuinya. Ilmu-ilmu yang ada sekarang juga dari Allah. Jadi Allah tidak mungkin bersifat jahlun. 10. Mautun, artinya mati. Ini tidak, karena Allah itu bersifat hayat, yaitu hidup. Jadi Allah itu tidak mati, Allah tidak tidur, Allah tidak makan. Yang ke-11 ada samamun, artinya tuli. Ini juga tidak, karena Allah itu bersifat sama, mendengar. Jadi tidak mungkin Allah tuli. Apapun yang kita bicarakan, dimanapun kita berbicara, Allah bisa mendengarnya. Yang ke-12 umyun, artinya buta. Allah tidak buta, Allah bisa melihat segalanya, dan dimanapun Allah bisa melihat keadaannya. 13 bukmun, artinya bisu. Ini tidak, Allah itu tidak bisu, karena Allah itu berfirman, dan bisa dibuktikan dari firman-firmannya di Al-Quran yang disampaikan, diperantarakan dari para nabi. Yang ke-14 ada al-izan, artinya zat yang lemah. Ini juga tidak, karena Allah itu maha berkehendak, Allah bisa melakukan apa saja. Allah memiliki kekuatan yang luar biasa, dan berarti Allah bukan sesuatu yang lemah. Yang ke-15 ada karihan, artinya yang terpaksa. Ini juga enggak, karena Allah itu bisa melakukan segalanya dan berkehendak untuk semua peristiwa yang ada, dan makhluk hidup tidak akan ada yang bisa merubah kehendaknya. Yang ke-16 jahilan, ini juga artinya bodoh, tapi Allah itu tidak bodoh. Allah maha mengetahui segalanya, dan segala sesuatu yang ada di bumi ini Allah pasti tahu, dan apapun yang terjadi Allah juga pasti tahu. 17 ada maitan, yaitu mati. Tidak, Allah itu bersifat kekal, Allah itu tidak bisa mati, Allah tidak tidur, Allah tidak makan, Allah tidak diciptakan oleh siapapun. Ke-18 ada as-sama, artinya zat yang tuli. Ini tidak, Allah tidak tuli, Allah maha pendengar, Allah bisa mendengar apapun dan dari manapun suara itu berasal. Allah juga tahu apa yang kita bicarakan sekarang, juga Allah pasti tahu. Yang ke-19 ama, artinya zat yang buta. Ini juga enggak, sudah dikatakan berulang kali bahwa Allah itu maha melihat. Yang terakhir, yang ke-20 ada abkama, artinya zat yang bisu. Allah tidak bisu, Allah bisa
berkata-kata dan berfirman di kitab-kitab kita, dan kitab-kitab kita itu diperantarakan dari para nabi. Sekian, terima kasih.